Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Harmon Prayogi, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Komputer dan Sistem Operasi. Sebelumnya, terima kasih sudah memberi kesempatan kami untuk menjelaskan hasil proyek kami. Mohon izin perkenalkan kami kelas 2024D dengan saya Hana Maktuha dengan NIM 24031554066 dengan rekan saya Nadia Zara Yuvina dengan NIM 24031554192. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS semester gasal tahun akademik 2024-2025 kami, yaitu instalasi dan konfigurasi infrastruktur virtual dengan menggunakan Docker. Baik, di sini kami akan menjelaskan sebuah file Docker Composite ML yang dirancang untuk menjalankan sebuah aplikasi dengan berbagai layanan yang saling terhubung satu dengan yang lain. Aplikasi ini sendiri mencakup beberapa layanan, di antaranya Fortran. Fortran sendiri fungsinya untuk menjalankan web server NGX untuk menyajikan konten, karena kami sendiri untuk penyajiannya menggunakan HTML. Dan untuk selanjutnya, backend. Backend sendiri fungsinya menjalankan aplikasi backend menggunakan PHP. Untuk menerima permintaan dari Fortran, memproses data, dan berinteraksi dengan database. Dan selanjutnya, MySQL. MySQL sendiri untuk menjalankan server database dan MSQL untuk menyimpan data, karena nanti data pengguna seperti data pengguna yang telah diisi oleh pengguna sendiri akan masuk di MySQL. Dan selanjutnya ada PHP MyAdmin. PHP MyAdmin sendiri sebagai alat bantu manajemen database. Seperti MyAdmin ini nanti kayak database-nya itu masuk di PHP MyAdmin. Jadi kita bisa lihat data-datanya di situ. Untuk yang pertama, untuk servernya sendiri kami menggunakan versi terbaru yaitu 3.9, yang berarti kita menggunakan versi ini dari Docker Compose untuk mendukung fitur-fitur modern dan memastikan bahwa file ini sesuai dengan versi Docker Compose terbaru. Untuk yang kedua yaitu NAME, yang dimana NAME sendiri merupakan bagian penting dalam proses ini, karena semua komponen aplikasi seperti kontainer, jaringan, dan volume akan menggunakan NAME agar mudah dikenali. Juga dapat memberikan nama kontainer yang nantinya akan masuk di dalam Docker. Jadi NAME ini akan masuk di Docker dengan nama Nadia Hana. Berikutnya kita masuk bagian service. Kita mulai dengan layanan front-end, di mana layanan front-end sendiri bertanggung jawab untuk menanggapi tampilan aplikasi yang mencakup file HTML. Untuk selanjutnya, mari kita lihat detail konfigurasinya. Pada bagian build, kita dapat menentukan folder yang berisi file front-end kita melalui konteks untuk semua front-end. Docker sendiri akan mencari file Docker file di folder ini untuk membangun image from NGX. Lattes ini maksudnya itu dari NGX, dari data NGX. Kemudian lattesnya sendiri ini versi terbaru dari Docker. Kemudian untuk kopinya itu kita kan sudah membuat HTML, jadi semua data HTML ini akan masuk di NGX ini. Dan pada bagian port, dapat kita petakan port lokal 8080 ke port 80 sebagai NGX di dalam kontainer, memproses data dan berinteraksi dengan database. Berikutnya yaitu pada bagian volume, kita dapat menggabungkan antara host dan kontainer. Untuk yang pertama, kita dapat menggabungkan ke dalam folder di dalam kontainer dan bersifat ready only. Ini memungkinkan kita untuk mengubah kode front-end di host dan perubahan akan terlihat secara langsung. Untuk network sendiri, ini menghubungkan kontainer front-end ke jaringan app network. Baik, kemudian dilanjut dengan backend. Build konten untuk semua backend. Ini maksudnya itu mengarah ke file yang berisi ini, Docker, submit PHP. Kemudian untuk isinya sendiri di Docker file, ini maksudnya from PHP dengan versinya 8.1. Kemudian kopinya itu dari file HTML ke file www.html. Kemudian di run dengan Docker PHP. Kemudian installnya dengan MySQL. Untuk submit, untuk PHP-nya sendiri kan ada submit untuk pengguna. Jadi ini. Jadi data-datanya pengguna itu masuk di sini. Servernya kan MySQL. Terus habis itu ini memasukkan username dari input kita sendiri, username, password, terus habis itu name. Name-nya kita simpan di library. Untuk yang kedua itu untuk link yang kedua ini kayak mengkonfigurasi PHP, dan selanjutnya networks, karena sebelumnya itu menggunakan app network, dan kemudian kita menyamakan yang seperti sebelumnya, app network. Kemudian depends on itu kayak menentukan kontainernya itu bergantung dengan kontainer yang MySQL. Terus ini akan berjalan setelah MySQL itu berjalan. Bagian MySQL sendiri, image-nya kita menggunakan versi terbaru yaitu Lattes, dan untuk container name-nya pada Docker kita namai dengan MySQL.
Untuk restartnya, jika ada bugs, maka akan restart sendiri. Untuk MySQL root passwordnya, ini kita membuat sendiri dengan nama Nadia Hana 586, dan untuk MySQL database-nya kita juga membuat sendiri dengan nama library. MySQL user-nya kita juga membuat sendiri sama dengan root password-nya. MySQL password-nya juga kita samakan agar kita tidak lupa. Ports. Ports itu kayak kita untuk membuka web. Webnya itu kan localhost, ditambahkan dengan 3209. Untuk volumenya sendiri itu, ini akan masuk seperti kayak data-data ini, akan masuk di volume ini. Untuk config-nya sendiri yaitu memuat custom konfigurasi MySQL. Untuk network-nya tetap kita samakan kayak yang di atas, karena yang di atas menggunakan app network, jadi ini juga menggunakan app network. Baik, selanjutnya PHP My Admin. Untuk image-nya sendiri dari PHP Admin itu ini. Kemudian ports, jadi kita kalau memasukkan web itu ports-nya localhost, kemudian ada angka 8080. Kemudian environment. Eh, Kemudian environment. Maksud dari host itu kayak pengguna kami. Pengguna kami itu dengan nama MySQL. Dengan passwordnya, kita menggunakan password yang sama dengan yang sebelumnya itu Nadia Hana 586. Bench on itu PHP admin itu bergantung di MySQL. Untuk networknya sendiri itu sama dengan yang sebelumnya, pakai app network. Kalau kita ganti itu bakalan tidak bisa berjalan. Jadi samakan yang sebelumnya itu apps network. Kemudian Untuk volume sendiri, kita mendefinisikan volume dengan nama MySQL data yang menggunakan driver lokal. Volume ini akan digunakan untuk menyimpan data database MySQL secara permanen. baik, selanjutnya config. My custom configs ini akan diambil dari MySQL custom CNF. Dengan konfigurasi ini akan digunakan di kontainer untuk sebagai server. Baik, selanjutnya networks. Untuk network sendiri itu tadi kita menggunakan app networks dengan drivernya sendiri itu bridge. Networks itu sebelumnya sama semua kan app networks. Nah, jadi semua ini yang app network itu akan terhubung satu sama lain dengan drivernya bridge. Baik, selanjutnya kode-kode ini akan dijalankan di terminal. Kemudian akan berjalan, kemudian masuk di Docker-nya. Untuk ini bisa dijalankan itu kami mengerti Docker Compose Update. Jadi ini akan running. Jadi kita tunggu sampai bisa masuk di Docker-nya. Setelah ini terinstall semua, akan masuk di Docker-nya. Baik, setelah semua terinstall di terminal, maka akan masuk di Docker semua data-datanya. Nah, ini nama kontainernya dengan nama Nadia Hana yang telah kami buat di VS Code sebelumnya. Kemudian memuat beberapa data, kemudian akan masuk di sini. Yang telah namai satu persatu dengan nama yang berbeda. Kemudian masuk di setelahnya akan mengarahkan ke web NGX. Kami membukanya dari Docker-nya dengan ini. Kemudian akan muncul seperti ini. Maka data telah berhasil terinstall dengan baik. Buat ini untuk mendata mahasiswa yang ada di UNESA. Untuk contohnya, kami menggunakan nama kemudian submit. Setelah submit, maka akan muncul tulisan data save successful, yang berarti data yang telah dimasukkan oleh si pengisi formulir ini, datanya telah tersimpan dengan baik. Baik. Setelah pengguna memasukkan datanya yang telah tersimpan, maka kita sebagai adminnya, kita bisa masuk di PHP admin, yang dimana kita nanti akan memasukkan user dan password milik kita sendiri. Setelah masuk di PHP admin, maka akan terlihat database atau data-data pengguna yang sebelumnya memasukkan data. Baik, kemudian kami akan menjalankan PHP adminnya. Setelah itu, tekan yang library. Kemudian tekan yang users. Baik, user dan nama Tuhan tadi data-datanya telah masuk di database PHP admin ini. Presentasi dari kami, jika ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.